Pastikan kode prasenya itu sudah rekan-rekan simpan ya. Nah, di sini ada semacam dua address wallet. Yang pertama di sini adalah address wallet daripada rekan-rekan masing-masing ya. Dari miner atau wallet utama, kemudian di sini adalah wallet dari MetaMask. Kemudian rekan-rekan juga bisa menambahkan wallet berikutnya. Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya, dan di sini saya akan kembali menginformasikan follow up ya berkaitan dengan perkembangan Sidra Bank atau Sidra Chain. Silahkan disimak sampai akhir ya. Ini hanyalah sebatas pembahasan, kita bisa melakukan semacam review kembali berkaitan informasi paling update dari Sidra Bank. Kemudian di sini informasi yang pertama ya, yang wajib rekan-rekan ketahui, ini informasi resmi dari Sidra Bank. Aplikasi kita tidak akan berfungsi sampai kita menyelesaikan migrasi ke mainnet baru. Kemudian berada pada fase transaksi, kami meminta pengguna untuk menunggu hingga versi baru diperbaharui sepenuhnya, lalu kembali ke aplikasi lagi. Intinya di sini untuk rekan-rekan yang melakukan mining Sidra Bank lewat aplikasi ini juga sudah tidak bisa ya, karena di sini sedang termigrasi ke dalam versi yang mainnet ya, jadi tidak bisa melakukan penambangan lewat versi aplikasi. Kemudian nanti rekan-rekan juga bisa melakukan penambangan lewat website yaitu sidrachain.com ya. Ini juga sudah pernah admin bahas beberapa waktu yang lalu. Kemudian untuk informasi berikutnya di sini bagi rekan-rekan yang melakukan semacam validasi testnet ya, ini juga sudah mendapatkan rewardnya. Kemudian reward tersebut akan digabungkan dengan token Sidra yang baru. Kemudian ya kita tinggal menantikan saja informasi daripada pihak core team ya tentang daripada poin-poin referral kita. Kemudian di sini seperti apa untuk daripada testnetnya ya, di sini juga ada. Untuk testnetnya itu juga ada dalam Twitter pesan yang disematkan pihak Sidra Bank. Yang pertama di sini ada Sidra Coin ya, kemudian tidak bisa dibeli dan hanya bisa diperoleh dengan cara penambangan. Sidra digunakan dalam Islamic DeFi. Kemudian untuk supply-nya untuk saat ini masih tidak terbatas ya, dan di dalam Sidra Chain itu juga sudah terlihat untuk supply-nya itu sekitar 1,2 miliar ya, kurang lebih seperti itu untuk supply dari Sidra Coin. Dan setiap validator ini bisa menghasilkan 10 untuk mengamankan project utama, kemudian mengambil 8 dan memberi hadiah kepada validator dengan 2 ya. Jadi kita bisa melakukan semacam penambangan hanya mendapatkan 2 token Sidra ya, atau ya 2 koin saja. Kami masih di testnet. Kemudian di sini jadwal mainnetnya itu pada bulan Oktober ya 2023, dan sekarang kita sedang memasuki fase migrasi. Ini adalah perjalanan singkat daripada proyek Sidra Bank. Kemudian saya akan sedikit membahas ya tentang daripada Sidra Bank, membahas daripada sisi secara non teknis ya. Kalau secara teknis di sini rekan-rekan hanya perlu untuk membuat wallet yang baru ya, ini cukup mudah dan simple sekali. Kemudian untuk pembahasan non teknisnya kita juga bisa melihat perkembangannya tentang daripada proyek yang satu ini. Intinya di sini bagi rekan-rekan yang melakukan penambangan, nah ke depan itu akan mendapatkan koin Sidra. Sebelum rekan-rekan mendapatkan koin Sidra itu harus melalui beberapa tahapan terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah semacam migrasi ya. Jadi yang pertama rekan-rekan KYC, kemudian migrasi mendapatkan Sidra token, dan Sidra token tersebut nanti setelah ada KYC P2P ya, itu akan dikonversi lagi atau dimigrasi menjadi koin Sidra. Dan koin Sidra di sini ketika sudah mainnet ini yang bisa rekan-rekan jual ya. Nah untuk harga sendiri masih belum ada secara resmi. Ini adalah semacam pembahasan singkatnya. Kemudian juga banyak sekali yang bertanya tentang daripada wallet dan lain sebagainya ya. Karena di sini banyak sekali rekan kita itu yang membuat wallet lebih dari 1 wallet. Nah kurang lebih seperti itu. Kita coba cek untuk masalah wallet. Disebutkan di sini tidak apa-apa, jangan khawatir sama sekali. Anda bisa membuat 3 dompet dan juga menyimpannya untuk bisnis Anda sendiri. Nanti Anda dapat membuat lebih banyak. Intinya di sini bagi rekan-rekan yang membuat lebih dari 1 wallet itu tidak menjadi suatu masalah. Intinya rekan-rekan tinggal di create wallet saja. Nah kemudian di sini juga ada yang bertanya lagi, apakah harus menggunakan MetaMask atau tidak ya. Nah sekali lagi di sini untuk yang wallet MetaMask, bagi yang sudah ahli menggunakan MetaMask itu juga bisa mengkoneksikan akunnya itu ke dalam connect wallet MetaMask ya, kurang lebih ya seperti itu. Kemudian di sini untuk presale-nya sekali lagi Sidra Bank itu tidak memiliki presale ya, jadi rekan-rekan itu hanya bisa mendapatkan koinnya hanya dengan cara melakukan penambangan. Ini sama halnya dengan Ruby mining, jadi hanya bisa diperoleh melalui penambangan dan koinnya tidak dijual. Nah jadi siapa yang rajin ya itu akan mendapatkan jumlah koin yang sangat banyak. Kemudian bagaimana dengan masalah KYC? Banyak sekali rekan kita yang
belum lolos KYC dan KYC-nya cukup dikatakan sulit ya, karena harus menggunakan versi website dan lain sebagainya. Nah, di sini jawab pertanyaan, bisakah kita logout dan melakukan KYC bagi saudara kita yang tidak punya ponsel besar? Nah, di sini jawabannya seperti berikut ini ya. Ya, di sini kita bisa melakukan logout dan kita bisa melakukan KYC lewat handphone yang lain. Pastikan bahwa pengguna lain divalidasi. Jika sistem kami mendeteksi jumlah akun yang tidak biasa, kemungkinan besar akan dianggap sebagai scam ya. Tetap saja pengguna harus melakukan validasi P2P yang akan segera diumumkan. Intinya di sini untuk masalah KYC itu rekan-rekan bisa menggunakan handphone yang lain ya. Jadi tidak harus menggunakan handphone yang rekan-rekan gunakan untuk melakukan penambangan. Intinya seperti itu. Kemudian saya juga ada yang bertanya ya, bagaimana saya bisa menambahkan dompet Bank Sidra di dalam rantai MetaMask. Nah, di sini juga dijawab untuk pengguna yang lebih mahir. Jadi untuk MetaMask ini bisa dikatakan untuk para pengguna yang lebih mahir yang biasa menggunakan MetaMask ya. Kemudian di sini juga disebutkan ini untuk pengguna yang lebih mahir, Anda tidak perlu menanganinya sendiri karena Anda akan memiliki peluang bagus untuk dicuri atau kehilangan koin Anda. Lebih baik menggunakan dompet biasa jika Anda tidak mengetahui menggunakan dompet MetaMask. Jadi tidak disarankan untuk pemula. Intinya di sini bagi rekan-rekan yang menggunakan MetaMask itu juga bisa ya. Kemudian untuk yang pemula disarankan itu membuat wallet yang baru di dalam website sidrachain.com. Kurang lebih ya seperti itu. Bagaimana cara kami mendapatkan versi baru? Ini masih belum dijawab. Kemudian juga ada yang bertanya, saya sudah menawarkan Sidrachain melalui MetaMask untuk mendapatkan dompet, akan tetapi saya tidak melalui aplikasi Sidra ya. Apakah dompet Sidra saya di MetaMask sama saja? Jawabannya adalah gunakan dompet dari aplikasi Sidra, itu lebih aman. Nah, intinya rekan-rekan harus membuat semacam dompet baru lewat aplikasi atau lewat websitenya ya, yang sudah admin tutorialkan beberapa waktu yang lalu. Nanti admin juga akan kembali mereview agar rekan-rekan tidak kebingungan ya terkait dengan masalah wallet. Kemudian disini juga ada pertanyaan yang sangat bagus sekali ya, berkaitan dengan swapping atau withdraw dan lain sebagainya. Sepertinya Sidra token itu berbeda dengan Sidrachain ya, atau Sidra coin. Pertanyaannya adalah, apakah ke depan Sidra token bisa ditukar dengan BNB, ETH dan lain sebagainya? Langsung dijawab oleh core team Sidra. Sidra token hanya dapat ditukar dengan Sidra coin. Alasan kami melakukan ini adalah untuk memberi orang waktu untuk memvalidasi dan mendapatkan token di sana sampai mereka menyelesaikan proses KYC di sana. Jadi untuk Sidra token nanti ke depan itu akan terkonversi menjadi Sidra coin ya, dan intinya itu adalah Sidra coin yang memiliki nilai atau harga. Dan sebelum mendapatkan Sidra coin, rekan-rekan harus melalui beberapa tahapan. Salah satunya adalah semacam KYC berikutnya ya, KYC peer to peer, kurang lebih ya seperti itu. Jadi rekan-rekan harus sedikit memahami ya step by step mengenai Sidra coin. Karena untuk proyek Sidra coin ini sedikit berbeda dengan proyek cryptocurrency yang lainnya ya. Jadi ada semacam instruksi-instruksi berikutnya dan seperti apa proyeknya dan seperti apa juga untuk kita bisa melakukan pengklaiman ya dan lain sebagainya. Ada dua hal yang ingin saya pahami. Saya sering melihat seperti Sidra coin yang kami tambang di aplikasi Bank Sidra atau Sidra coin, merupakan koin induk. Kemudian untuk Sidra token yang sekarang kami di dompet ini, nah di sini saya memahami perbedaan antara ketiganya. Intinya di sini sudah sangat jelas sekali ya, dan admin juga sudah jelaskan di awal. Untuk daripada Sidra token ini adalah semacam koin migrasi dan nanti juga akan dimigrasikan menjadi Sidra coin, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian di sini langsung saja admin membuka daripada website sidrachain.com ya untuk melakukan penambangan. Rekan-rekan nanti juga bisa untuk membuka website sidrachain.com. Kemudian jangan lupa diklik bagian mining di sini. Kemudian rekan-rekan bisa digeser di bagian paling bawah ya. Kemudian di sini juga ada fitur wallet dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk fitur wallet jangan lupa rekan-rekan tinggal diklik saja. Bagi yang belum membuat wallet ya tinggal diklik saja ya. Nanti bisa membuat wallet yang baru, kurang lebih ya seperti itu. Ini sangat mudah dan simple sekali. Dan di dalam wallet Sidra di sini rekan-rekan bisa membuat beberapa wallet ya. Tadi ada keterangan, ada yang membuat 3 wallet dan lain sebagainya. Ini adalah wallet yang utama. Kemudian rekan-rekan tinggal diklik create new wallet lagi ya. Ini juga bisa.
Kemudian kita diarahkan pada halaman seperti berikut ya. Rekan-rekan bisa membuat wallet yang baru atau bisa melakukan semacam connect wallet ya dengan menggunakan akun MetaMask. Nah, seperti berikut ini. Misal di sini admin sudah membuat wallet yang baru, kemudian kalau kita coba klik di dalam MetaMask. Nah, di sini ada keterangan seperti berikut ya, hubungkan akun dompet ke rantai Sidra. Jika Anda memilih opsi ini, pastikan Anda sudah menginstal ekstensi dompet, misal MetaMask, dan memiliki akun, dan pastikan bahwa Anda memahami resiko kehilangan aset jika dompet Anda hilang. Jadi di sini untuk MetaMask itu wajib rekan-rekan amankan kode prase-nya ya, agar tidak kehilangan akun, dan bisa menggunakan ekstensi. Rekan-rekan bisa menggunakan Message Browser atau Kiwi Browser. Di sini langsung saja admin klik yang bagian merah, memahami resiko ya. Nah, ini admin sekedar praktek. Jadi admin membuat dua dompet ya, dompet di dalam aplikasi Sidra Chain, kemudian juga menggunakan MetaMask. Kita coba saja. Nah, kemudian di sini untuk dompetnya ya, MetaMask rekan-rekan sebelum melakukan connect wallet MetaMask, rekan-rekan harus menggunakan wallet yang baru ya. Pastikan rekan-rekan membuat dompet MetaMask wallet yang baru, dan ini tidak wajib ya. Sekali lagi di sini tidak wajib. Admin juga sempat membahas di dalam konten admin yang sebelumnya. Nah, kemudian di sini kita coba klik saja yang berikutnya, karena di sini admin sudah mempersiapkan wallet khusus untuk Sidra Chain melalui MetaMask extension. Kemudian ya kita tinggal tanda tangan saja. Pastikan kode prasenya itu sudah rekan-rekan simpan ya. Nah, di sini ada semacam dua address wallet. Yang pertama di sini adalah address wallet daripada rekan-rekan masing-masing ya, dari miner atau wallet utama. Kemudian di sini adalah wallet dari MetaMask. Kemudian rekan-rekan juga bisa menambahkan wallet berikutnya. Nah, di sini tuh banyak sekali ya, rekan-rekan juga bisa membuat wallet yang baru lagi. Tinggal diklik saja bagian create new wallet. Nah, di sini tinggal di create ya, nanti akan mendapatkan wallet dengan banyak ya. Nah, kemudian di sini admin coba klik yang bagian create wallet ya di dalam websitenya. Nah, di sini sudah muncul secara otomatis ya. Jadi di sini wallet yang hijau-hijau ini adalah wallet dari website mainsidra.com. Kemudian wallet yang merah ini adalah koneksi dari para MetaMask. Kurang lebih seperti itu. Semoga rekan-rekan bisa memahaminya, dan kita tinggal ikuti saja instruksi berikutnya dari pihak core team Sidra Bank. Semoga rekan-rekan bisa mendapatkan keuntungan dari internet. Sekian, terima kasih.